Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat 32 yang terjemahannya adalah sebagai berikut. Artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat 32 dari surat An-Nisa yang telah kita bacakan tadi terjemahannya, maka Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya dia berkata, "Wahai Rasulullah, kaum lelaki dapat berperang, sedangkan kami tidak dapat berperang, dan kami pun hanya mendapatkan setengah dari harta waris." Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Dari hadis itu juga diriwayatkan dari At-Tirmizi rahimahullah, dan dia berkata, ya berkaitan dengan ayat tersebut di atas, ya hadis ini adalah hadis gharib. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, Ibnu Marduwi, dan Al-Hakim rahimahullah. Ibnu Abi Hatim rahimahullah juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Nabiullah, seorang lelaki mendapat 2 kali lipat dari apa yang didapatkan oleh seorang wanita, dan persaksian 2 orang wanita pun setara dengan persaksian 1 orang lelaki. Apakah kami juga demikian dalam hal amalan? Yaitu jika seorang wanita mengerjakan amal kebaikan, maka akan dicatat baginya setengah pahala." Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat tersebut, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi lelaki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonkanlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hal tersebut di atas adalah terjemahan dari ayat 32 surat An-Nisa. Selanjutnya Allah Ta'ala juga berfirman dalam suatu hadis qudsi yang artinya, sesungguhnya itu adalah keadilan dariku dan akulah yang melakukannya. Sebagai keterangan, isnad dari hadis kursi tersebut adalah, isnad hadis tersebut menurut Ibnu Abi Hatim rahimahullah adalah isnad yang sahih. Akan tetapi sini tidak ditemukan dari sumber lain. As-Suyuti rahimahullah juga tidak menisbatkannya dalam kitab Ad-Dur Al-Mansur, melainkan hanya kepada Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Dulur-dulur seiman, berkaitan dengan ayat tersebut di atas juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, yang artinya, janganlah seorang berandai-andai dan berkata, andai saja aku memiliki harta benda dan keluarga seperti yang dimiliki si fulan. Karena Allah Ta'ala telah melarang hal tersebut. Akan tetapi hendaklah dia memohon karunia kepada Allah Ta'ala. Sebagai keterangan dari hadis Ibnu Abbas ini adalah
sebagai berikut. Asar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tersebut diriwayatkan oleh At-Tabari rahimahullah, yaitu nomor 9238. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Al-Munzir dan Ibnu Abi Hatim rahimahullah, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Ad-Dur Al-Mansur. Adapun Hasan Muhammad bin Sirin Atta dan Ad-Daha rahimahullah mengatakan yang semisal dengan pendapat tersebut, dan itulah pendapat yang zahir dari ayat tersebut, maksudnya dari ayat yang telah kita bacakan di atas. Pendapat itu tidak bertentangan dengan hadis yang tercantum dalam kitab As-Sahih, di mana pendapat tersebut adalah sebagai berikut, yang artinya tidak ada hasad atau khithah yang diperbolehkan kecuali dalam dua perkara, yaitu seorang yang telah diberi harta benda oleh Allah lalu dia membelanjakannya hingga habis dalam urusan kebenaran. Lalu ada seorang berkata, seandainya aku memiliki harta seperti apa yang dimiliki oleh si fulan, maka pastilah aku akan mengerjakan seperti apa yang dia kerjakan. Jadi mereka berdua sama dalam hal pahala. Karena sesungguhnya hal itu tidak termasuk di antara yang dilarang oleh ayat tersebut. Itu dikarenakan karena hadis tersebut hanya menganjurkan, mengandai-andaikan kenikmatan yang semisal dengan yang didapatkan oleh si fulan. Sedangkan ayat tersebut melarang mengandai-andaikan kebendaan yang semisal dengan apa yang dimiliki oleh si fulan itu. Di mana Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah pada sebagian kalian, lebih banyak dari sebagian yang lain. Seperti yang tercantum dalam ayat 32 ini. Yaitu hal itu berkaitan dengan urusan-urusan duniawi. Demikian halnya dengan urusan-urusan keagamaan. Lantaran hadis Ummu Salamah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Selanjutnya dalam ayat 32 ini juga Allah telah berfirman yang artinya, karena bagi laki-laki ada bagian dan pada apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita itu pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi sebagai makna dari ayat tersebut di atas adalah, yaitu masing-masing orang akan mendapatkan balasan dan ganjaran atas amal perbuatannya sendiri-sendiri. Jika amal perbuatannya itu baik, maka baik pula balasan dan ganjaran yang dia dapat. Namun jika amal perbuatannya itu buruk, maka buruk pula balasan dari ganjaran yang akan dia dapat. Itulah pendapat yang dikatakan Ibnu Jarir rahimahullah. Ada juga yang berpendapat bahwa hal itu berkaitan dengan masalah warisan, yaitu masing-masing akan mendapatkan warisan yang sesuai dengan perhitungannya. Pendapat itu diriwayatkan oleh At-Tirmizi rahimahullah dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Selanjutnya Allah Ta'ala membimbing mereka kepada perkara yang dapat memperbaiki kondisi mereka, di mana Allah Ta'ala berfirman, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Ini adalah terjemahan dari kalimat dari ayat 32 surat An-Nisa di atas. Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang kami karuniakan kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena sesungguhnya hal tersebut adalah perkara yang telah ditakdirkan. Dulur-dulur seiman, maksudnya di sini adalah bahwa pengandai-andaian itu tidak dapat mendatangkan faedah sedikit pun. Tetapi mohonlah kalian kepada Allah sebagian dari karunia Allah. Niscaya Allah akan memberikan kepada kalian, karena sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha derma lagi maha memberi. At-Tirmizi dan Ibnu Marduwi rahimahullah telah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata,
Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, mintalah kalian kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, karena sesungguhnya Allah sangat suka jika dimintai. Dan sesungguhnya ibadah yang paling utama adalah menunggu jalan keluar dari segala bentuk kesulitan atau kesusahan. Ibnu Marduwi rahimahullah juga telah meriwayatkan hadis yang semisal dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maksudnya di sini adalah Allah mengetahui orang-orang yang berhak mendapat kemewahan dunia hingga Dia pun memberikan sebagian darinya kepada orang-orang tersebut. Dan terhadap orang-orang yang berhak mendapatkan kefakiran hingga Dia pun menjadikannya fakir. Allah Ta'ala juga Maha mengetahui orang-orang yang berhak mendapatkan kehidupan akhirat, sehingga Dia pun memudahkannya untuk mengerjakan amalan-amalan akhirat. Dan terhadap orang-orang yang berhak mendapatkan kehinaan, hingga Dia pun akan membuatnya tidak mampu mengerjakan kebaikan dan sarana-sarana kebaikan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.